laki-laki dan perempuan itu sama-sama dikaruniai kecenderungan untuk berbuat buruk sehingga menjadi sumber fitnah, dan kecenderungan untuk berbuat baik sehingga menjadi sumber anugerah gitu. Dua-duanya loh, bukan hanya perempuan. Makanya kalau hanya melihat perempuan sebagai sumber fitnah, ya nggak Islami dong, nggak Qur'ani. Itu nggak Islami dong. Nggak Islami dong. Hono coroko. Harataya. Apa toh? Yo ben. Teretete. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, semoga tetap sehat, bahagia selalu. Bertemu lagi dengan kami di podcast PW Fatayat NU/DIY, moderat dan bersahabat. Podcast kali ini kita akan ditemani oleh beliau, tokoh pencetus dari kajian gender Islam. Beliau adalah Bunyai Dr. Nur Rofiah Bil Uzm. Assalamualaikum Bu Nur Rofiah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Muyas. Sehat selalu ya Bu. Alhamdulillah, sehat selalu juga ya. Alhamdulillah. Terima kasih atas rawuhnya di studio podcast PW Fatayat NU/DIY. Semoga kerawuhan panjenengan ini memberkahi studio ini, dan dari studio ini semoga lahir konten-konten kreatif juga rahmatan lil alamin. Amin. Terima kasih juga udah ngajak ke sini. Kita akan berbincang tentang seputar perempuan dan keragaman, Bu Nur Rofiah. Tentu kita tidak asing lagi dengan KGI yang luar biasa kajiannya, online maupun offline ya. Sebelum pandemi offline di mana-mana, kemudian pandemi pun tidak menghentikan kajian ini sampai akhirnya pengikutnya dan juga banyak sekali orang yang bisa ngaji, malah lebih luas lagi jangkauannya karena ada ngaji online. Mbak Iin, ini kira-kira refleksi hari pertama kita tentang hari anti kekerasan terhadap perempuan ini pripun, bagaimana, monggo Mbak? Iya, saya kira kita mesti menjadikan setiap hari sebagai hari anti kekerasan apapun, termasuk kekerasan terhadap perempuan. Karena hari semakin tidak ada kekerasan itu berarti semakin Islami. Dan meniadakan tindakan kekerasan ya, termasuk pada perempuan, itu mesti menjadi panggilan iman gitu. Jadi iman itu kan harus dibuktikan. Caranya membuktikan iman apa? Ya dengan berbuat baik. Berbuat baik kan nggak mungkin dengan melakukan kekerasan, termasuk kekerasan pada perempuan gitu. Nah, mudah-mudahan dalam 16 hari selama 1 tahun ini menjadi bekal buat kita untuk minimal dalam 1 tahun ke depan sampai peringatan berikutnya ya. Ya, betul. Sampai peringatan berikutnya itu kita diberi keteguhan hati memproses secara sengaja ya. Dalam 16 hari itu kita kayak diingatkan terus bertubi-tubi oleh banyak pihak, dan mudah-mudahan harapannya kan dimanapun ya, oleh siapapun tidak terjadi kekerasan itu, khususnya kekerasan terhadap perempuan gitu. Kalau menurut jenengan Bu, apa sih hal yang paling mendasar orang itu melakukan kekerasan terhadap perempuan? Sebetulnya semua kezaliman ya, kalau dalam pandanganku itu dia berawal dari cara pandang yang negatif pada siapapun. Ini yang disebut dengan stigmatisasi itu. Tidak hanya pada perempuan ya, kekerasan pada difabel, kekerasan pada anak, kekerasan pada lansia,
kekerasan pada du'afa dan mustad'afin kalau dalam bahasa Al-Quran itu. Itu berangkat dari cara pandang yang negatif gitu. Karenanya memang harus dibangun cara pandang alternatif yang positif untuk menghentikan itu. Meskipun cara pandang tentu saja bukan satu-satunya faktor ya, tetapi meniscayakan itu. Karena begitu orang memandang negatif pada pihak lain, itu terdorong untuk melakukan tindakan yang tidak manusiawi, merasa pantas gitu. Kan dia misalnya kan dia hina, maka kan kemudian kita terdorong untuk menghina, ya kan? Iya benar. Karena ya lalu cara pandang seperti apa yang harus dibangun adalah cara pandang yang respect. Dia manusia, berarti harus diperlakukan secara manusiawi. Apapunnya gitu. Kalau bicara tentang keragaman kan luar biasa banget ya. Ragam di dalam keragaman, gitu. Jadi di setiap keragaman itu di dalamnya ada keragaman lagi. Kalau kita gagal ya melihat keragaman, melihat perbedaan dengan cara pandang yang positif, maka keragaman dan perbedaan itu akan menjadi alasan untuk melahirkan kedoliman, termasuk kekerasan itu gitu. Makanya dalam perspektif keadilan hakiki itu kan ada 3 tahap itu ya. 1, lihat persamaannya. Misalnya sama-sama bangsa Indonesia, ya jangan gelut, jangan melakukan kekerasan. Sama-sama Muslim, jangan menyakiti. Nanti yang paling inti banget sama-sama manusia gitu. Sama-sama. Apa artinya sama-sama manusia? Ya harus bersikap manusiawi dan disikapi secara manusiawi. Itu prinsip dasar banget. Nah, persamaan ini mesti ditekankan ya, karena sudah lama banget, berabad-abad lamanya, siapapun yang berada dalam posisi du'afa dan mustadafin, termasuk perempuan, itu punya kecenderungan untuk diperlakukan tidak manusiawi. Oleh siapa? Oleh mereka yang kuat dan dominan. Gitu. Ini yang disebut dengan relasi kuasa itu. Relasi kuasa yang timpang atau penyalahgunaan power. Gitu. Nah, dalam posisi yang diremehkan gitu, du'afa dan mustadaf, itu kan lalu tidak dianggap sebagai atau dikecualikan dari kemanusiaan. Jadi semua orang harus diperlakukan secara manusiawi dalam prakteknya, kecuali du'afa dan mustadafin gitu. Nah, itu harus dirangkul dulu. Perempuan juga begitu. Makanya salah satu strategi mewujudkan keadilan bagi perempuan yang dengan sendirinya adalah mencegah kekerasan terhadap perempuan itu, ayo integrasikan perempuan ke dalam nilai-nilai universal, baik nilai keagamaan maupun kebangsaan ya. Saya contohkan begini deh. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, itu kan diyakini sebagai ayat yang menjelaskan misi Islam. Bahwa Islam itu ingin mewujudkan sistem kehidupan yang menjadi anugerah bagi semesta, bagi seluruh alam, bagi semesta, termasuk bagi perempuan gitu. Jadi kita harus ayo masukkan gitu. Karena kalau enggak ya kecenderungannya dikecualikan gitu, kayak yang dalam semesta itu nggak ada perempuan atau sebenarnya du'afa dan mustadafin secara umum ya. Jadi bisa anak, bisa perempuan, bisa lansia, bisa difabel dan seterusnya. Terus innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Hadis ya. Saya hanyalah diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia manusia, termasuk akhlak pada perempuan gitu. Akhlak pada perempuan. Iya dong. Meskipun juga termasuk akhlak perempuan, tapi juga termasuk akhlak pada perempuan gitu. Lalu ada misalnya apapun konsep kemaslahatan deh. Misalnya ada kaidah fikih ya. Ad-dararu yuzal misalnya, bahaya harus dihilangkan. Ya termasuk dari perempuan gitu. Apalagi semua konsep kemaslahatan termasuk di dalamnya adalah kemaslahatan untuk perempuan gitu. Jadi ini strategi untuk membangun tadi
keadilan pada perempuan, memastikan perempuan masuk ke dalam situ, termasuk nilai-nilai kebangsaan. Kita gunakan Pancasila nih misalnya, kemanusiaan yang beradab, yang adil, termasuk kemanusiaan yang adil dan beradab, termasuk adil dan beradab pada perempuan gitu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk rakyat Indonesia yang berjenis kelamin perempuan. Nanti kalau mau dilanjutkan ya, termasuk yang difabel, termasuk lansia, termasuk anak, termasuk yang sakit dan seterusnya. Yang minoritas, yang miskin mungkin gitu. Jadi itu dimasukkan ke dalam konsep kebaikan universal itu dalam bentuk apapun. Itu strategi pertama ya. Karena adanya kecenderungan mereka itu dikecualikan, atau kalau dalam bahasa dalam isu gender itu marginalisasi itu gitu. Dimarginalkan sehingga jangan dipinggirkan, ayo gitu. Dipastikan masuk ke dalamnya. Itu strategi pertama. Yang kedua adalah perbedaan. Perbedaan itu juga penting untuk dipertimbangkan ya. Supaya apa? Supaya kelompok yang kuat dan dominan itu tidak menjadi standar tunggal dari kemanusiaannya, dari kemaslahatannya, du'afa dan mustad'afin gitu. Jadi perempuan itu kan sebenarnya bisa jadi kuat dalam banyak hal, tapi kan rentan. Mustad'afin itu kan rentan untuk diperlakukan atau dilemahkan. Aksesnya diputus kan. Biasanya perempuan cerdas tapi karena tidak sekolah ada, misalnya sekolah nggak penting bagi perempuan atau tadi ya kalau mau maqasidus syariah hifdzul aqli ya termasuk akalnya perempuan dong gitu. Menjaga akal itu kan bagian dari tujuan syariat, ya termasuk akalnya perempuan, sehingga mencegah atau menghalangi perempuan itu untuk sekolah misalnya ya, itu ya dianggap sebagai pelanggaran atas hifdzul akli gitu. Kadang kan enggak gitu. Jadi kayak hifdzul akli kecuali akalnya perempuan gitu. Kalau kita kemudian enggak menyadari itu. Kenapa ya Bu? Dari tadi kan termasuk perempuan, apakah pemahaman yang dari dulu itu perempuan tidak terfikir sebagai manusia atau bagaimana sehingga segala sesuatu sepertinya ya perlu dengan sengaja. Iya gitu. Betul. Memang sejarahnya begitu. Kan kita juga kalau belajar Al-Quran diberitahu kan ada tradisi penguburan bayi perempuan hidup-hidup. Iya, itu kan tidak menganggap bayi perempuan bukan manusia yang harus dijaga kehidupannya. Hidup-hidup loh itu. Kemudian menjadikan perempuan sebagai harta warisan. Perempuan itu suaminya meninggal diwariskan. Itu berarti harta, objek, bukan manusia. Satu laki-laki bisa menikah dengan berapapun jumlah perempuan tanpa batas dan tanpa syarat adil. Gitu. Berarti kan dikoleksi. Kalau dikoleksi kayak mobil. Orang sekarang kaya raya itu ngoleksi mobil dengan berbagai warna, berbagai model. Begitu juga dengan perempuan yang rambutnya keriting, rambutnya lurus, rambutnya pirang, rambutnya hitam. Ya begitulah perempuan diperlakukan zaman dulu. Dan itu berlangsung berabad-abad. Setelah Islam selesai, sampai Inggris saja itu kan awal abad 19. Berarti kan 2 abad lalu. Itu baru melarang suami menjual istrinya. 19. Nah itulah kenapa kemudian perlu banget selalu mengintegrasikan gitu. Istri dijual oleh suami. Bagaimana mungkin? Sementara abad 7 Masehi itu Islam sudah, itu kan baru dilarang ya menjual istri. Istri belum bisa, jadi perempuan belum bisa memiliki harta. Kan dia harta tadinya, masa memiliki harta. Begitu dilarang untuk dijual, itu pun gak otomatis terus perempuan bisa memiliki harta. Bayangkan abad 7 Masehi itu Islam menjamin hak perempuan atas harta melalui mahar, melalui waris. Bahkan perempuan tadinya diwariskan selama 23 tahun masa pewahyuan itu
perempuan bisa menjadi Menerima. subjek yang memberikan, Warisan. bukan hanya menerima warisan, tapi subjek yang memberikan warisan. Bayangkan ya, abad 7 Masehi lah itu. Di Inggris saja abad 19 Masehi baru dilarang dijual, dan akhir abad 19 baru dianggap boleh bisa memiliki harta. Coba apa nggak revolusioner itu? Iya. Cuma tradisinya begitu di mana-mana, sehingga melupakan perempuan sebagai bagian dari yang harus, dari konsep-konsep umum itu. Ya, nah dalam situasi seperti itu ya, itu kan dunia itu diatur berdasarkan perspektif laki-laki untuk laki-laki. Itu dia. Ini yang membuat orang menjadi tidak sadar. Betul. Jadi perspektif laki-laki untuk laki-laki. Bagaimana perempuan yang baik itu? Nanti ketemu ya yang Istri tadi soleha itu. itu Ya. Atau misalnya kita melihat pola fatwa itu. Sayangnya kan masih banyak sampai hari ini yang melihat perempuan sebagai sumber fitnah kan. Nah, itu sebelum lanjut nih Mbak I. Tadi kan sudah dijelasin Bu Nur Rofiah kalau Inggris saja baru abad 19 melarang istri dijual. Islam sudah 12 abad sebelumnya. 12 abad sebelumnya sudah ada revolusi yang luar biasa. Tapi kemudian kenapa sekarang ini apa ya? Ada beberapa ya, sebagian dari kawan-kawan kita mungkin menganggap Islam ini enggak adil gender. Islam ini memandang perempuan itu di bawahnya laki-laki atau lebih rendah. Dan fitnah tadi, sumber fitnah dan sebagainya. Sebenarnya bagaimana yang di abad 7 yang seperti revolusioner itu? Sekarang kok malah bahkan sekarang ini ya kita mendengar beberapa berita-berita terakhir yang terkait perempuan yang kemudian kalau tidak jilbabnya atau pakaiannya ini ya seperti belum kafah dan sebagainya. Iya. Apakah Islam misalnya ya memanusiakan perempuan seutuhnya? Jawabannya sebetulnya tergantung apa yang dimaksudkan oleh Islam itu. Kalau Islam dari Allah, aku percaya 100% tidak ada keraguan sedikit pun. Termasuk di Al-Quran ya. Al-Quran itu kan firman Allah. Ada ayat poligami, ada ayat bagian waris anak perempuan separuh dari anak laki-laki, ada nilai persaksian perempuan separuh. Budak perempuan juga. Ya, ada budak perempuan, ada perbudakan ada secara umum. Itu pun aku masih berada dalam posisi begini. Ya dari dulu begini, maksudku tidak berubah ya. Setelah sadar gender pun aku masih berada dalam posisi ini. Tidak ada satupun ayat yang tidak adil. Merinding saya. Kalau begini, saya yakin bahwa yang dimaksudkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu gak mungkin gak adil gitu. Cuma yang harus kita sadari betul adalah ada Al-Quran dari Allah, ada Al-Quran sebagaimana kita manusia pahami gitu. Jadi kalau Al-Quran dari Allah, Allahnya kan zat yang maha adil. Betul. Termasuk pada du'afa dan mustad'afin. Maka pasti memaksudkan firman-Nya untuk keadilan gitu. Tapi firman ini selalu difahami oleh manusia yang tidak satupun maha adil. Ya kan? Iya. Gak ada satupun yang maha adil. Maka pemahaman manusia atas Al-Quran itu bisa adil, tapi sangat mungkin juga tidak adil. Nah, sekarang mau tanya yang mana gitu. Menurut Islam yang mana? Kalau menurut Islam secara objektif sebagaimana diajarkan oleh Tuhan ya pasti adil. Tapi kalau Islamnya itu yang dimaksudkan adalah pemahaman kita, tradisi kita, ya ada yang adil, ada yang enggak gitu.
Gitu. Tafsir manusia. Ya. Tafsir manusia atas Al-Quran itu bisa adil, bisa dalam arti mungkin ya, bukan berarti boleh. Mungkin adil, mungkin juga nggak adil gitu. Nah, kesadaran seperti ini menurut saya penting banget supaya kita menyadari bahwa yang tidak adil itu adalah pemahamannya. Pemahaman terhadap Al-Quran itu, sehingga yang kita persoalkan bukan Al-Qurannya, cara kita itu loh memahami Al-Quran. Kayak tadi misalnya ya, di dalam Al-Quran ada ayat poligami, tapi di ayat yang sama kan ada pesan monogami, gitu. Sekarang mana di antara dua pesan ini yang mau ditekankan? Nah, manusia itu sudah gitu. Ya kan? Apalagi kalau kita lihat sejarahnya kan dahsyat banget. Tidak hanya di Jazirah Arabia loh. Di berbagai belahan dunia itu satu laki-laki bisa menikah dengan perempuan dalam jumlah tak terbatas tanpa syarat adil. Lalu Islam membatasi maksimal 4 dengan syarat adil dan mengingatkan adil itu sulit. Iya, benar. Tidak berhenti di situ. Lalu mendorong untuk monogami yang adil dan mengatakan bahwa monogami yang adil itu lebih dekat untuk tidak berbuat aniaya. Apa nggak dahsyat itu? Aku kadang-kadang, ya Allah, abad 7 Masehi loh ini ya, sudah ada pesan monogami, sementara abad 19 di tempat lain suami masih jual istri gitu. Dahsyat banget. Nah, kalau memahami begini kan jadi adil. Jadi adil sudah. Berarti sekali lagi bukan Al-Qur'annya sama sekali. Perbudakan ada di dalam Al-Quran, banyak malah. Tapi kalau kita memahaminya dengan cara bahwa spirit dari seluruh ayat perbudakan itu adalah menghapuskannya secara pelan-pelan, tadrij, berangsur-angsur, adil itu. Sehingga kita kemudian kesimpulannya hari ini kita kan hidup nggak ada sistem perbudakan. Ya. Apakah ini tidak Islami? Ya justru ini yang dituju kan. Iya, benar-benar. Tapi kalau kita memahaminya, dan ini lama loh difahami seperti ini, bahwa ayat-ayat perbudakan di dalam Al-Quran itu menunjukkan bolehnya memperbudak manusia, kan lama difahami dengan cara seperti ini. Lalu kita terdorong untuk Islami dengan cara memperbudak atau mengikhtiarkan sistem perbudakan itu ada. Ya malah ada Islami nanti. Artinya kalau begini kan jadi nggak adil. Iya. Gitu. Jadi bukan Qur'annya sama sekali. Kalau saya kira itu ini ya penting banget itu untuk memahami ada Al-Quran, ada pemahaman manusia atas Al-Quran. Supaya kita menyadari betul bahwa ketidakadilan yang mungkin muncul atau dilegitimasi oleh ayat Al-Quran, wilayah tafsir gitu, wilayah pemahaman kita yang sangat mungkin didiskusikan ulang. Betul. Gitu. Kita kan tidak mendiskusikan kenapa sih di ayat Al-Quran ada pesan poligami, ada pesan perbudakan, ada pesan perang bahkan. Kita tidak mendiskusikan itu. Kenapa ada? Bukan. Tapi pemaknaannya pada hari ini yang kemudian bisa menimbulkan masalah, tapi bisa juga menjadi petunjuk. Gitu. Oke, Bu. Kalau terkait pemahaman Islam lagi terkait kayak perempuan itu akalnya separuh laki-laki, itu kan kemudian tafsirnya bermacam-macam dan sehingga memunculkan mungkin ya itu tadi akhirnya perempuan dimarginalkan, dinomor dua kan, dianggap tidak bisa memimpin, dianggap tidak bisa memimpin, tidak usah kuliah tinggi-tinggi karena nanti kodratnya itu di dapur, sumur, kasur ya. Habis itu kubur mati hanya di 3 tempat itu. Sekali lagi ya, problemnya itu pada pemaknaan. Itu. Kalau kita melihat misalnya ya, ungkapan itu perempuan separuh akalnya,
sebagai merefleksikan cara pandang masyarakat waktu itu pada perempuan, atau merefleksikan kondisi perempuan secara umum pada waktu itu, ya tidak masalah. Karena memang waktu itu pada waktu itu. Atau gini, cara pada masyarakat yang memang perempuan waktu itu masih diwariskan. Iya, masih dijual. Masih dikubur baru lahir hidup-hidup. Masyarakatnya begitu, maka cara pandangnya begitu, ya wajar. Tapi kan kita sudah berkembang nih, sudah melihat banyak bukti bahwa perempuan juga banyak yang juara kelas. Betul. Banyak yang berprestasi, tidak hanya di level RT tapi juga RW, nasional sampai internasional gitu. Artinya apa? Oh, berarti akal itu berkembang. Sangat mungkin laki-laki yang tidak mengembangkan diri juga, ya akalnya tidak tajam gitu. Jadi bukan sesuatu yang baku, lalu begitulah perempuan diciptakan oleh Tuhan, tapi begitulah masyarakat melihat perempuan waktu itu, gitu. Gitu. Karena kan tadi itu manusia itu, laki-laki perempuan semua sama dikaruniai akal, sehingga mestinya tidak dihalangi untuk bernalar kritis. Nah, itu dia. Karena bernalar kritis itu juga menurut saya syarat ya, menurutku itu syarat banget untuk bisa lepas dari kekerasan itu. Betul Mbak. Harus kritis dulu ini. Iya, kritis itu artinya bukan menyalahkan gitu, bukan. Tapi dia punya keterampilan ya. Kalau kita kritis itu artinya kita itu selalu punya alasan dalam setiap, misalnya dalam konteks tafsir aja ya. Kalau misalnya kita mau memproduksi pemahaman atas ayat, kalau kita kritis kita menyadari bahwa ayat bisa difahami bermacam-macam dan dari sekian macam itu kita pilih yang adil dan bisa dipertanggungjawabkan gitu. Kalau sebagai konsumen ya dia milih, tidak yang terima begitu aja. Orang menjelaskan karena ini berdasarkan ayat Allah pasti benar. Kalau kritis tidak begitu. Al-Qur'annya pasti benar, tapi penjelasannya tafsirnya sangat mungkin benar, sangat mungkin salah itu. Kalau sudah mendorong merendahkan perempuan, melakukan tindakan yang menyakiti perempuan, nah itu mestinya diwaspadai, karena kemaslahatan Islam itu ditujukan untuk kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan itu. Kemaslahatan itu dua, laki-laki dan perempuan. Betul, standarnya semuanya, sebenarnya untuk semua manusia gitu. Ini juga Bu, terkait dengan masih sama terkait dengan tafsir agama lagi ya. Ini berkaitan dengan kekerasan. Ada yang menafsirkan kalau hubungan suami istri itu suami boleh memukul. Itu apakah terus kemudian membolehkan, benar-benar membolehkan memukul, dan bahkan ada yang mungkin pemahamannya ya pokoknya kalau istrinya salah atau nggak nurut perintahnya atau apa ya dipukul itu ya nggak dosa karena ada ayatnya. Itu kan sangat bertolak belakang dengan tadi yang disampaikan. Yang tadi setelah persamaan, maka ayo sadari perbedaannya laki-laki dan perempuan itu. Sehingga tidak menjadikan laki-laki sebagai standar tunggal kemaslahatan perempuan. Kenapa? Karena pengalaman suami memukul kan beda dengan pengalaman istri dipukul. Atau pengalaman ya tubuhnya kan beda. Pengalaman dua paling tidak ya kalau dalam keadilan hakiki itu. Satu pengalaman biologis. Laki-laki itu sama manusia dengan perempuan, tapi tubuh laki-laki itu beda dengan perempuan. Sistem reproduksinya kan beda. Sehingga perempuan mengalami menstruasi mingguan ya. Itu disebut adha loh. Sesuatu yang menimbulkan rasa sakit. Hamil 9 bulan. Saya anak pertama 10 bulan. 10 bulan bahkan kan. Melahirkan mungkin jam-jaman harian ya. 3 hari. 3 hari kan tuh.
Nifas berapa? Bisa mingguan, 60. bisa 2 bulan. Saya 60 hari. Menyusui 2 tahun lebih. 2 tahun. Jam-jaman, harian, mingguan, bulanan, tahunan. Hamil, melahirkan, nifas, menyusui disebut oleh Al-Quran dengan kurhan, sesuatu yang melelahkan. Bahkan wahnan ala wahnin, sesuatu lelah atau sakit yang berlipat-lipat. Nah, laki-laki tubuhnya dalam sistem reproduksi itu cuma mengeluarkan mani, sperma. Dan itu menitan. Dampaknya nikmat. Kan beda. Sehingga jangan jadikan laki-laki yang tidak mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, menyusui sebagai standar tunggal kemaslahatannya perempuan. Gitu. Kenapa? Ya karena apa yang baik buat laki-laki belum tentu baik buat perempuan karena sistem reproduksinya. Gitu. Bahaya sekali kalau menjadikan laki-laki yang tidak mengalami itu sebagai standar tunggal kemaslahatan perempuan. Banyak sekali suami itu pengen anaknya banyak. Iya, itu bedanya. Tanpa mempertimbangkan. Benar. Jadi perbedaan sistem reproduksi itu menyebabkan begini. Suami ya, laki-laki nih, dari suami menjadi ayah, cukup mengeluarkan sperma. Dan itu durasinya menitan, nikmat. Perempuan dari menjadi istri ke ibu, hamil dulu 9 bulan, melahirkan, nifas, menyusui. Maka kalau ada yang mengatakan kami ingin 10 anak, oh berarti laki-laki 10 kali mengeluarkan sperma, 10 kali nikmat. Iya ya, harusnya gitu ya. Istri 10 kali hamil, kalikan aja 9 bulan, 10 kali melahirkan, 10 kali nifas, 10 kali menyusui, kadang bareng. Kan sundulan itu bisa bareng loh. Wong itu single aja. Itu repot. Bisa repot gitu. Nah, ini yang harus tadi itu. Jangan jadikan laki-laki sebagai standar tunggal. Itu. Yang kedua secara sosial. Kan pengalaman panjang tadi itu yang tidak dimanusiakan. Menyebabkan perempuan itu kan rentan mengalami ketidakadilan, kezaliman hanya karena menjadi perempuan. Ya. Bahkan cantik aja salah. Cantik bisa jadi sumber masalah, jelek jadi sumber masalah. Diem jadi sumber masalah. Bicara masalah juga. Bodoh masalah, pintar masalah. Aduh. Diem di rumah salah. Kerja salah juga. Gitu. Ngapain gitu? Iya, jadi ini yang disebut dengan kerentanan itu. Jadi selalu disalahkan. 5 bentuknya paling tidak ya, ini mesti diingat. 1, stigmatisasi. Perempuan itu rentan banget diberi stigma negatif. Label negatif hanya karena menjadi perempuan. Padahal menjadi perempuan itu kan bagian tak terpisahkan dari diri kita kan sebagai perempuan. Jadi ini bedanya dengan misalnya ya ketidakadilan pada orang miskin. Nah, orang miskin itu bisa berikhtiar lalu kaya. Anak kecil dia tumbuh jadi dewasa. Tapi perempuan sampai mati perempuan. Itu maksudnya bedanya. Dia melekat jadinya stigma ini. Misalnya apa? Perempuan sumber fitnah tadi ya. Padahal laki-laki dan perempuan itu kan di dalam Al-Quran itu kan ada ayat yang punya gini, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Laki-laki dan perempuan itu sama-sama dikaruniai kecenderungan untuk berbuat buruk sehingga menjadi sumber fitnah, dan kecenderungan untuk berbuat baik sehingga menjadi sumber anugerah gitu. Dua-duanya loh. Bukan hanya perempuan. Makanya kalau hanya melihat perempuan sebagai sumber fitnah, ya nggak Islami dong, nggak Qurani. Nggak Islami dong. Karena yang Islami adalah dua-duanya punya kecenderungan sama, dan yang penting gimana caranya menjadi sumber anugerah gitu, baik laki-laki maupun perempuan. Salah satunya jangan melakukan kekerasan. Biar jadi sumber anugerah. Siapapun yang melakukan kekerasan, ya dia jadi sumber fitnah.
gitu. Sumber perusak. Iya, kan fitnah itu kan konflik, kerusakan, musibah. Nah, karenanya cara mengatasi ya harus bangun cara pandang yang positif, gitu. Karena laki-laki dan perempuan itu mungkin menjadi sumber fitnah. Ya jangan hanya salahkan perempuan kalau terjadi sesuatu, apalagi perempuan sedang jadi korban, ya jangan salahkan. Ya, itu biasanya. Perempuan jadi korban perkosaan, Ya, bajunya sih. Ya, benar. Nah, terus si laki-lakinya wajar gitu itu melakukan. dia, Nah, itu sering kan terjadi. berbahaya sekali. Iya, betul. Karena lalu yang diintervensi perempuan doang, akhirnya laki-lakinya dibiarkan. pelakunya Nah, lepas. pelakunya tidak diintervensi, padahal sumber fitnahnya adalah di pelaku pelakunya, itu, gitu. Ini yang harus ini ya. Yang kedua adalah subordinasi. Subordinasi itu menganggap rendah, perempuan rendah atau lebih rendah dari laki-laki. Jadi objek atau subjek sekunder. Gitu. Misalnya apa? Melihat perempuan sebagai objek seksual. Itu subordinasi banget, karena perempuan seperti juga laki-laki adalah makhluk intelektual dan spiritual di samping makhluk fisik, gitu. Jadi bukan hanya makhluk seksual, apalagi objek seksual. Nah, perempuan kalau dilihat sebagai objek seksual, berarti dia hanya dilihat sebagai alat pemuas seksual laki-laki. Iya. Nanti nilainya tergantung sejauh mana menarik bagi laki-laki. Puas. Ya. Kepuasan. Laki-laki tertarik nggak? Kalau nggak tertarik berarti perempuan nggak berkualitas gitu. Dan perempuan dibuat insecure kalau tidak membuat laki-laki tertarik pada dirinya. Hidungnya kurang mancung, bibirnya kurang dombleng, selalu kurang gitu. Kulitnya kurang terang, terlalu terang, tingginya kurang, ketinggian juga. Ya kan, kalau misalnya laki-laki yang mencintai dia bertubuh pendek, dia ketinggian. Kalau itu punya gemuk nanti diet kekurusan. salah terus. Iya, salah terus. Itu memang nasib dari yang kena subordinasi itu begitu. Ya sama anak kecil. Anak kecil kan rentan disalahkan terus-menerus oleh yang dewasa. Nah, itu subordinasi itu sebagai alat seksual ya. Alat seksual itu tadi itu hanya fungsinya ya memuaskan secara seksual. Itu bahaya banget karena begitu perempuan istri misalnya ya, tadinya cantik, lama-lama hamil melahirkan nifas dan menyusui mungkin, dan itu wajar banget sebetulnya, harus dilihat sebagai sesuatu yang alami ya. Iya. Ya semua laki-laki juga kan makin menua, ya, makin. Tapi perempuan kalau dilihat sebagai alat seksual ya dia lalu dianggap sudah enggak, kayak manisnya sudah hilang gitu. Sehingga entah dia diganti itu ya dengan yang lebih muda, lebih fresh, lebih, atau ya dia ditelantarkan begitu aja. Diceraikan enggak, dinafkahi juga enggak, digantung, kayak enggak ada gunanya aja gitu. Yang kedua sebagai mesin reproduksi. Perempuan itu fungsinya, nah ini kodratnya melahirkan. Nah, itu sebenarnya cara pandang perempuan sebagai mesin reproduksi. Padahal yang kodrat itu kan sistem reproduksinya. Ya, sistem reproduksinya seperti itu, kodrat itu. Tapi menggunakannya lalu jadi hamil, menggunakannya dengan bermartabat atau tidak, itu sudah ikhtiar itu. Karena juga ada perempuan yang mungkin tidak bisa hamil. Termasuk laki-laki. Tidak bisa punya, kalau laki nggak punya hamil, tentu saja ya. Pemahaman kodrat tadi loh. Iya benar. Nah nanti sistem reproduksi perempuan secara umum kodratnya begitu. Tapi ada perempuan yang lahir dengan sistem reproduksi berbeda, ya itu kodrat dia secara pribadi gitu. Lalu diobati ya itu udah ikhtiar gitu. Kayak tangan lah, tangan kan dari Tuhan, tapi untuk apa tangan yang ngeplak atau nyayang? Itu sudah ikhtiar dan tanggung jawab manusia. Begitupun dengan sistem reproduksi. Nggak ada perempuan tiba-tiba hamil, kecuali Maryam ya. Maryam yang satu itu tapi. Ya itu satu aja. Satu-satunya. Nah
Artinya apa? Artinya perempuan hamil pasti ada ikhtiar laki-laki. Ya, betul. Spermanya dari mana kalau bukan dari laki-laki? Maka itu sebenarnya sudah wilayah ikhtiar banget. Sehingga laki-laki dan perempuan sama-sama wajib memastikan pengalaman biologis perempuan ini nyaman gitu loh. Nyaman, aman. Nyaman, aman, terutama buat perempuan yang akan mengalami masa reproduksi panjang banget. Itu, ya, betul. Sedangkan laki-laki hanya menitan tadi itu. Makanya di dalam Al-Quran itu dahsyat sekali itu. Nanti tapi ya, ini yang jadi kalau dilihat subordinasi itu contohnya itu sebagai alat seksual atau sebagai mesin reproduksi. Laki-laki pengen punya anak, ya tuangkanlah gitu kira-kira ya. Lalu nanti si perempuan itu mesin. Sehingga kalau perempuan itu tidak hamil, dulu kan disalahkan perempuannya. Pasti itu perempuannya yang bersalah. Mesin kan gitu. Kalau kita ingin jus nggak bisa diproses, ya alatnya yang salah kan, blendernya yang salah. Bukan sayanya yang mau minum jus itu. Begitu cara pandangnya. Baru bahaya ya. Banget. Baru setelah ini ya teknologi berkembang, tahu kita kalau perempuan nggak hamil itu bisa karena spermanya yang tidak berkualitas mungkin, bermasalah mungkin, atau dua-duanya gitu, nggak yang langsung perempuan gitu. Yang keempat kekerasan kan. Nah ini kekerasan itu bagian dari ketidakadilan berbasis gender pada perempuan atau ketidakadilan yang terjadi hanya karena menjadi perempuan. Yang sedang kita peringati 16 hari ini. Kekerasan itu macam-macam bentuknya. Mulai dari saya mulai dari sini ya. Cara pandang tadi ya. Betul. Melihat perempuan rendah itu juga sudah kekerasan. Sudah kekerasan. Secara substansi sudah. Ya. Lalu gesture. Misalnya cara pandang yang kayak mau nelen gitu. Ya, itu nggak nyaman banget ya itu. Itu sudah kekerasan. Oral. Ya. Ngomong yang menyakiti, verbal, oral itu. Lalu sikap loh, bisa fisik, bisa seksual, finansial, intelektual, spiritual, sosial, dan semua dimensi itu. Bahwa dalam undang-undang PKDRT baru meliputi sekian, ya itu yang bisa diproses secara hukum, bukan berarti kekerasan hanya itu gitu. Itu aja harus dikawal betul. Betul. Jadi macam-macam sebetulnya. Yang kelima itu kan double burden. Ya. Double burden itu beban ganda. 4 baru deh Mbak. Marginalisasi belum. Udah. Sudah. Peminggiran. Oh ya peminggiran ya. Marginalisasi itu peminggiran. Jadi perempuan tertutup aksesnya pada hal-hal penting dalam kehidupan. Ya akses ekonomi, akses politik, akses kerja juga pendidikan, ya ekonomi itu termasuk kerja. Akses macam-macam, termasuk akses atas tubuhnya. Akses atas tubuhnya. Tubuhnya sendiri. Dia mau nikah dengan siapa? Dipaksa, gitu ya. Karena menjadi perempuan, ya kan? Misalnya hak ijbar itu. Diamnya setuju. Ya diamnya setuju, tapi diam yang sebetulnya itu kan itu justru mau mengatasi marginalisasi. Karena kan hadis lengkapnya gimana itu? La tunkahul mar'atu hatta tusta'dana. Perempuan itu nggak boleh dinikahi kecuali dimintai izinnya gitu. Ini keren banget ya. Kalau janda dia harus terus terang minta setuju mau dinikahkan. Kalau gadis boleh diam. Diam pun diam yang bisa diartikan setuju, bukan diam yang nangis. Tapi bukan diam yang bercucuran air mata ya, diam yang tersipu malu. Dia mau bilang iya malu gitu. Artinya apa? Dua-duanya diminta izin, mau janda mau gadis. Yang beda hanya cara menyampaikan izin. Coba loh, dari yang biasa dipaksa nikah lalu la tunkahul mar'atu hatta tustadana. Itu kan dari awalnya dimarginalkan lalu diberi
hak untuk menentukan. Menentukan dia mau atau tidak. Ini yang disebut dengan antara lain konsen ya ini. Jadi dia sadar mau dinikahkan dengan siapa dan memberikan persetujuan. Itu. Dan boleh menolak. Di hadis yang lain kan ada itu perempuan yang ngadu padanya. Menolak tuh ini Mbak katanya apa? Menolak tuh berarti tidak patuh sama orang tua. Tidak, nah ketaatan pada orang tua kan nggak bisa mutlak. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam maksiat kepada Allah. Cuma maksiat ini jangan dibatasi hanya zina, curi, minuman keras, kemudian mencuri, tidak sholat, tidak puasa. Tidak hanya itu maksiat itu, semua bentuk kedzaliman, semua tindakan yang melahirkan penderitaan, apalagi seumur hidup. Nikah itu bisa panjang banget. Itu zalim juga, maksiat juga gitu maksudnya. Innamat ta'atu fil ma'rufi gitu. Sesungguhnya ketaatan pada sesama makhluk itu pada dalam kebaikan bersama. Itu artinya adalah taat pada sesama makhluk itu bukan pada figur anak pada ayah, bukan begitu. Tapi pada nilai kebaikan dan kebaikan bersama. Jadi bukan taat kepada siapa, tapi taat kepada nilai apa. Nilai kebaikan artinya taat mutlak pada Allah itu artinya adalah taat mutlak pada kebaikan bersama. Sehingga ma'ruf ya. Sehingga kebaikan bersama itu artinya apa? Ya kebaikan orang lain sekaligus diri kita. Kebaikan diri kita sekaligus orang lain. Itu yang disebut dengan kebaikan bersama itu. Nah, itu ya marginalisasi. Sehingga hak ijbar itu mesti direfleksikan ya. Itu beda dengan ikrah itu loh. Oh iya. Kalau ikrah memang memaksa betul. Tanpa rasa sayang, bahkan benci. Kan makruh gitu ya. Kereng. Nah, ijbar itu bukan memaksa sebetulnya, memastikan kebaikan untuk jadi memastikan kebaikan karena cinta. Jadi ayah atau kakek itu kan punya hak ijbar. Sebenarnya kewajiban kalau dalam konteks ini yaitu memastikan calon suami anak atau cucu perempuannya itu orang baik gitu loh. Kenapa ayah dan kakek? Ya karena mereka yang bergaul dengan laki-laki. Ya. Bisa jadi kita bergaul juga dengan laki-laki, kan laki-laki jaim kalau di depan perempuan kan. Betul. Nah, gitu. Filosofi dari ijbar adalah memastikan kebaikan. Tapi yang terjadi malah maksakan. Iya. Nah, itu. Ya, jadi perlu digarisbawahi betul. Ijbar itu bukan memaksa gitu, tapi memastikan kebaikan untuk memastikan anak, kebaikan calon suami, anak atau cucu perempuan. Jadi marginalisasi udah ya, kekerasan sudah, double burden. Double burden itu berkaitan dengan pembagian ruang secara dikotomis. Perempuan di rumah, laki-laki di luar rumah. Perempuan di ruang domestik, laki-laki ruang publik. Sehingga kalau perempuan dan laki-laki sama-sama bekerja di ruang publik, suami istri misalnya ya, sama-sama bekerja. Nanti si istri sebelum bekerja ngurusin dulu rumah sampai beres. Boleh bekerja asal urusan rumah beres. Sehingga mau kerja urusan domestik dulu diselesaikan. Pekerjaan rumahnya. Suami tidak ada tanggung jawab. Dia hanya mandi, membersihkan diri, bahkan sarapan disiapkan. Lalu bekerja. Pulang. Lagi istri menyiapkan urusan domestik beres. Suami langsung istirahat. Bahkan dipijitin. Disiapkan makanannya. Nah, juga termasuk begini ya. Kalau istri keluar rumah untuk kegiatan yang sangat positif sekali, itu double burden. Tapi kalau suami bahkan ketika nganggur, ini cara pandang sepertinya sedang dikritik. Meskipun nganggur, diem di rumah tapi melihat urusan rumah, urusan istri. Sementara istrinya bekerja, dia nganggur.
Maka istri ada 2 beban, si suami 0. Di luar kan lagi nganggur. Iya. Lalu di rumah dia melihat itu urusan istri. Nah, dia jadi 0. Ini sebenarnya prinsip dasarnya adalah pembagian kewajiban yang tidak seimbang. Double burden itu. Nah, ini kalau di dalam Islam, laki-laki dan perempuan itu kan mengemban mandat sebagai khalifah fil ardh. Dua-duanya punya kewajiban mewujudkan kemaslahatan di dalam, di luar, dimanapun berada di muka bumi. Maka kemaslahatan di sumur, kasur, dapur, ya kewajiban bersama. Bareng-bareng. Di luar rumah, di jalan, di organisasi, tempat kerja, sekolah, ya bersama gitu. Itu khalifah fil ardh kan begitu melekat di dalam diri kita. Soal pembagian peran itu bisa dinegosiasikan, musyawarahkan, sehingga bukan pembagian ruangnya ada domestik ada publik, tapi memahaminya secara dikotomis itu loh. Itu yang bermasalah gitu. Nah, memang di zaman dimana perempuan itu diyakini milik laki-laki, kayak tadi sampai boleh dijual itu, ya tempat perempuan di rumah, nggak boleh keluar kecuali suaminya mengizinkan atau ayahnya, kan dia pemilik. Coba bayangkan deh kalau kita punya kucing. Ya Allah. Ya begitulah, memiliki, menyayangi juga. Tapi sayangnya sayang yang memberi manfaat bagi dirinya dan diri kita sebagai standar tunggal kemaslahatan kucing. Kita nggak mau kucing keluar, walaupun dia ingin banget, ya kita larang gitu. Dulu tuh begitu, kalau perempuan difahami sebagai milik suami atau milik laki-laki, ya begitulah nasibnya, seperti piaraan jadinya. Nah, itu kan bertentangan banget dengan Al-Quran ya, karena di dalam Al-Quran itu wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dua-duanya. Jadi subjek penuh itu di sini. Subjek penuh. Laki-laki dan perempuan sama-sama wajib ikhtiar mewujudkan kemaslahatan sekaligus menikmatinya. Nah, gitu. Kalau di jahiliyah kan perempuan itu milik, sehingga maslahatnya untuk laki-laki yang mewujudkan perempuan. Kalau ini sama-sama wajib mewujudkan kemaslahatan sekaligus menikmatinya dan mencegah kemungkaran sekaligus dilindungi darinya. Baik di dalam rumah, sumur, kasur, dapur, ruang tamu, apalagi maupun di luar rumah gitu. Kantor, di sekolah, dimanapun berada, sama-sama punya kewajiban. Sehingga tadi itu sumber fitnah menjadi perempuan sumber fitnah doang. Sementara dia bukan sumber anugerah, atau laki-laki pasti sumber anugerah. Itu bertentangan banget dengan cara pandang ini gitu. Nah, 5 kerentanan sosial perempuan untuk mengalami kezaliman hanya karena menjadi perempuan ini mesti dipertimbangkan gitu, untuk tidak terjadi. Karena saking biasanya berabad-abad gitu. Maka kita mesti punya kesadaran jangan mengandung ini. Sesuatu yang disebut adil itu ya tidak menyebabkan pengalaman biologis perempuan, khususnya menstruasi, hamil, melahirkan, nifas dan menyusui makin sakit. Nggak boleh dong sesuatu sudah sakit kok ditambahi sakitnya, pasti nggak adil itu. Walaupun laki-laki nggak ngalamin gitu. Yang kedua adalah tidak mengandung atau berdampak ketidakadilan dalam bentuk apapun, termasuk ketidakadilan pada perempuan hanya karena menjadi perempuan. Stigmatisasi, subordinasi, marginalisasi, kekerasan dan double burden. Meskipun laki-laki nggak ngalamin. Laki-laki nggak ngalamin, mungkin laki-laki mengalami tapi tidak sebagai perempuan. Tidak sebagai perempuan. Tidak sebagai perempuan. Betul. Karena sebagai perempuan hubungannya dengan tadi takdir ketubuhan kan. Nah, ini tantangannya ada begini. Pengalaman khas perempuan ini, biologis maupun sosial, laki-laki nggak ngalamin. Padahal itu wahnan ala wahnin. Padahal itu pedihnya luar biasa, di stigma, di subordinasi, marginalisasi, kekerasan dan double burden itu bukan pedih yang kaleng-kaleng. Itu hamil, melahirkan, itu juga bukan kaleng-kaleng gitu. Tapi nggak mengalami laki-laki gitu loh.
Karena nggak mengalami, sangat mungkin tidak tahu. Nggak tanya juga nih, Pak. Nggak tanya, karena tanya ya nggak tanya. Kadang tanya pun ya nggak mengalami, gimana sih kalau tidak empati kan? Ya, tidak mengalami maka tidak tahu, karena tidak tahu menganggap nggak ada. Bayangkan loh. Ya, benar. Karena menganggap nggak ada maka tidak mempertimbangkan. Nah, itu. Padahal laki-laki itu pengambil keputusan, mendominasi ruang pengambilan keputusan dalam perkawinan, keluarga, masyarakat, negara, agama. Sehingga kemaslahatan misalnya ya kalau hanya dirumuskan oleh laki-laki ya sangat mungkin tidak sampai sini gitu. Betul. Lalu menjadikan laki-laki sebagai standar tunggal, kemaslahatannya perempuan. Sementara perempuan ada 10 pengalaman yang khas perempuan, laki-laki tidak tahu gitu. Nggak mengalami. Jadi tapi bukan berarti laki-laki itu tidak bisa empati. Ya. Bisa banget. Model Kang Fakih, Kiai Husein itu kan nggak ngalamin tapi empati, mau dengar, mau mempertimbangkan. Sebaliknya perempuan mengalami, kadang nggak empati. Ya, itu ya. Perempuannya juga seperti itu. Betul, makanya ini yang ya makanya benar tadi laki-laki dan perempuan ya bisa iya. jadi. Makanya lalu ku sebut sebagai keadilan hakiki perempuan, karena mempertimbangkan pengalaman kemanusiaan khas perempuan, gitu. Pengalaman kemanusiaan loh ini, bukan pengalaman keperempuanan. Jadi karena pengalaman kemanusiaan mestinya menjadi tanggung jawab bersama ya, gitu. Nah ini soal perbedaan ya. Nanti setelah perbedaan kita membangun kesadaran tentang keragaman. Supaya apa? Supaya tidak menjadikan perempuan sebagai standar tunggal atas perempuan lainnya yang tidak sama. Iya. Gitu. Pengalamannya pasti. Karena pengalamannya juga beda, maka prinsip dari keadilan hakiki kan, ayo beri perhatian khusus pada pengalaman khas di samping pengalaman bersama. Gitu. Perempuan ada yang difabel, non difabel. Jangan jadikan non difabel standar tunggal kemaslahatan difabel. Perempuan ada yang menikah, ada yang singlenya ada yang gadis, ada yang janda. Jandanya ada yang beranak, ada yang tidak beranak. Beranaknya ada beranak 1, 2, 3, 4, 5. Sama-sama satu, ada yang bayi, ada yang remaja. Mungkin ada yang difabel, ada yang non difabel. Ragam banget. Maka hati-hati, saya juga perempuan, nggak apa-apa. Nggak bisa begitu, karena iya, benar, setiap perempuan juga bisa punya keunikan masing-masing. Sehingga boleh jadikan orang lain, perempuan lain sebagai inspirasi, tapi jangan jadikan sebagai standar tunggal. Gitu. Jadi keragaman itu nanti dari segi agama. Ada yang Muslim, ada yang Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, kepercayaan. Sama-sama Muslim. Ada yang Sunni, ada yang Syiah. Sesama Sunni ada. Wah, pokoknya itu keragaman itu. Jadi sebetulnya kan di laki-laki juga ada keragaman ya. Betul. Intinya adalah jangan jadi gini. Gimana caranya persamaan sekaligus perbedaannya itu dipertimbangkan gitu. Karena kecenderungan umumnya adalah yang disebut kemanusiaan, yang disebut kebangsaan, yang disebut umat beragama itu, misalnya problem kemanusiaan itu problem yang dialami bersama oleh laki-laki dan perempuan. Kayak pandemi, problem kemanusiaan. Tapi kalau angka kematian ibu tinggi, seperti problemnya perempuan. Itu bukan problem kemanusiaan, bukan problem keumatan. Tidak dianggap sebagai pelanggaran atas hifdzun nafas. Padahal itu kematian. Tapi karena hanya dialami oleh perempuan lalu tidak dianggap sebagai pelanggaran atas hifdzun nafas. Membiarkan itulah maksudnya. Membiarkan perempuan mati karena melahirkan. Tidak ada ikhtiar untuk. Iya, lalu tidak merasa terdorong untuk mengatasi sebagai bagian dari panggilan iman. Sebagai bagian dari masalah kemanusiaan. Betul. Nah itu kira-kira. Makanya
penting banget ini untuk memahami persamaan, perbedaan sekaligus keragaman. Gitu. Komplit dan itu jejaknya kuat banget di dalam Islam itu. Jejak-jejak untuk memberi perhatian khusus pada pengalaman biologis perempuan ya. Misalnya menstruasi nih. Itu ayat bicara tentang pengalaman yang hanya dialami oleh perempuan. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza. Mereka bertanya padamu tentang menstruasi, katakan menstruasi itu adalah sesuatu yang bisa menimbulkan rasa sakit. Fa'tazilun nisa fil mahid, siapa itu yang disuruh meninggalkan perempuan ketika menstruasi? Kan laki-laki. Berarti kan laki-laki yang sedang disuruh. Stop. Artinya laki-laki bertanggung jawab untuk membuat perempuan menstruasi nyaman. Gitu loh. Gitu. Jadi laki-lakinya yang menjauh, bukan perempuannya yang diusir. Kan ada tradisi mengeluarkan. Iya, nah itu. Mengucilkan. Mengucilkan perempuan yang sedang menstruasi karena dianggap sedang dikutuk. Tidak hanya kotor tapi bahaya. Tidak hanya menjijikan ya dianggapnya. Tidak hanya menjijikan tapi dia membahayakan karena sedang dikutuk oleh Tuhan, sehingga harus dikurung supaya dampak kutukannya itu tidak kemana-mana gitu. Nah itu kan menarik, fa'tazilun nisa fil mahid, laki-lakinya yang disuruh menjauh supaya perempuan istirahat. Wala taqrabuhunna hatta yatun, jangan dekati untuk hubungan seksual sampai selesai. Siapa yang dilarang? Laki-laki. Gitu loh. Faida tatahanna fatuhunna min haitsu amarakumullah. Nah ini yang menarik. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ini yang innallaha yuhibbut tawwabin. Itu kan bertobat. Tobat itu kan dari perilaku yang buruk. Ya. Apa itu perilaku yang buruk? Ya memperlakukan perempuan yang sedang menstruasi, sedang sakit dengan perilaku yang membuat makin sakit. Menzalimi atau tidak peduli. Maka ciri dari suami yang soleh ya dia peduli dengan rasa sakit istrinya ketika menstruasi. Caranya gimana? Ya mungkin semur kasur dapur dikerjakan atau paling tidak nggak menuntut atau apa ya atau sedang bekerja, gimana caranya memastikan misal cuti haid mungkin. Mungkin juga susah Mbak cuti. Ya memang susah, memang cuti melahirkan saja dibatasi. Ya artinya belum ada kesadaran tinggi gitu. Padahal perempuan itu bisa sampai pingsan kan, walaupun nggak semuanya loh ya. Ini keragaman juga harus diperhatikan. Tidak semua menstruasi itu menimbulkan dilepen. Tapi yang menarik adalah yang harus difikirkan ya. Sakitnya menstruasi itu kan sejak sebelum darah keluar, yang disebut dengan PMS. Secara fikih boleh hubungan seksual. Oh iya benar. Tapi tidak thayyiban. Karena belum head ya Mbak? Iya belum keluar. Belum keluar darah. Tapi itu halalan tapi yang tidak thayyiban. Kenapa? Karena lah ini anak lagi sakit kok mau. Iya, saya biasanya kalau lagi sakit, 2 hari sebelum istri head itu perutnya munyer kan. Termasuk nifas. Nifas selesai itu belum tentu udah selesai sakitnya. Karena apa? Coba bayangkan ya, jari kita kena pisau nih, kan berdarah tuh. Begitu darahnya berhenti, apa ini tangan sudah nggak sakit? Masih banget, jarang. Begitu juga dengan perempuan yang baru melahirkan itu. Dijahit sehingga apalagi jahit. Sehingga suami yang soleh juga bertanya kalau mau hubungan seksual sedang PMS apa enggak, kalau baru selesai nifas ditanya apakah sudah sehat. Tidak hanya secara fisik loh, secara mental sudah siap apa enggak, itu masih ditanya. Itu ciri-ciri suami yang Qur'ani. Islami, syar'i. Iya, ini biasanya kita sering dengarnya kan perempuan suami yang soleh, soleh itu ya, ini laki-laki yang soleh begini. Jarang sekali kita mendengar laki-laki yang soleh yang adalah yang. Nah, ini dia ketemu kan? Kita ketemu di karakteristiknya. Ketemu sekali sahabat semuanya. Satu lagi nih, sekarang hamil melahirkan nifas dan menyusui ya. Dulu zaman jahiliyah itu pengalaman ini berdarah-darah. Melahirkan buncit, dikiranya kan sama dengan busung. Bisa juga itu dilihat sebagai sesuatu yang sakit.
Dan memang kesakitan kan perempuan, melahirkan berdarah-darah, nifas berdarah-darah, menyusui juga kan keluar air dari payudaranya mengembang, pada laki-laki enggak gitu. Nah itu dulu dijadikan alasan untuk menistakan perempuan. Itu. Nah Al-Quran, coba perhatikan ini, wa wassaynal insana biwalidayhi, kami wasiatkan pada manusia tentang dua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, ibunya hamil dalam kondisi sakit atau payah berlipat-lipat. Wa fisaluhu fi amaini, dan menyapi setelah 2 tahun. Itu kan antara hamil dengan nyapi. Berarti ada hamil, melahirkan, nifas, menyusui. Komplit itu. Diminta untuk apa? Anishkurli. Manusia itu diminta bersyukur pada Allah, wali walidaik, dan berterima kasih pada 2 orang tua, khususnya ibu. Kan ini lagi bicara pengalaman ibu. Artinya apa? Al-Quran mengubah cara pandang pengalaman biologis khas perempuan ini dari semula menjadi alasan untuk menistakan, menjadi alasan untuk berterima kasih dengan memuliakannya. Berterima kasih. Dan itu dijajarin dengan anishkurli. Berarti manusia itu tidak dianggap bersyukur pada Allah kalau tidak mampu berterima kasih pada perempuan sebagai ibu kehidupan. Apa enggak dahsyat itu? Quote yang dahsyat ini, dahsyat banget dahsyat ini. itu. Manusia itu siapa? Ya laki-laki, bisa bisa laki-laki, dan bisa anak. Kalau bisa juga pejabat. Artinya gini, kalau dalam kapasitas pejabat, gimana caranya berterima kasih kepada ibu bangsa? Itu melalui kebijakan dong. Kebijakan yang membuat pengalaman tadi menjadi nyaman. Salah satunya RUU PKS itu. Jangan sampai perempuan mengalami hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui akibat perkosaan. Wong itu hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui karena suami yang dicintainya nih, sangat cinta sekali. Kan wahnan alwanin juga gitu. Apalagi. Maka negara lindungi nih perempuan sebagai cara berterima kasih pada perempuan, kan sudah menjadi ibu bangsa gitu loh. Saya merinding nih Mbak. Ini nggak pejabat ya, artinya berterima kasihnya itu manusia dalam kapasitas apapun. Jadi dokter, berterima kasihlah kepada perempuan sebagai ibu kehidupan dengan cara layani yang baik. Jangan dimahalin. Sebagai insinyur, berterima kasih pada perempuan sebagai ibu kehidupan dengan menciptakan berbagai alat yang membuat itu ringan. Sebagai mubalighah, berterima kasihlah pada perempuan sebagai ibu kehidupan dengan menyebarkan pandangan keagamaan yang meringankan. Jangan malah memperberat. Meringankan, berterima kasih itu. Ada pemimpin. Ya, sebagai pemimpin, sebagai suami, sebagai ibu, bapak, sebagai adik, sebagai kakak, sebagai apapun, itu diminta berterima kasih kepada perempuan sebagai ibu kehidupan. Gimana caranya? Orang kalau mau terima kasih misalnya ya, Muyas pengen berterima kasih sama aku, pasti kan akan cari-cari cara yang membuatku bahagia. Iya, benar. Apa kayak kirim oleh-oleh mungkin. Apalah, senyum yang ramah. Perlu apa? Kan selalu tanya gitu, cari perhatian karena saking berterima kasih. Gimana sih orang kalau terima kasih? Gimana kalau negara? Nah, ini juga menjadi ciri suami yang soleh dan negara yang islami. Baldatun thayyibatun rabbun ghafur itu ya cirinya di negara ini punya perhatian pada perempuan sebagai ibu bangsa gitu loh. Supaya dengan cara apa? Memastikan fungsi reproduksinya berjalan dengan nyaman. Entah di transportasi, entah toiletnya misalnya ya. Fasilitas umum. Fasilitas laki-laki kebayang nggak itu BAB sambil mangku sambil malah jongkok lagi. Pernah saya. Itu kan, itu nggak kebayang loh laki-laki itu.
Itu bisa terjadi. Nah, yang aku heran ya, saya lagi. Itu di negara-negara yang non muslim ya. Itu justru mulai berkembang itu kesadaran gitu loh. Padahal kita yang muslim kan punya ayat Al-Qur'an memberi wasiat, kurang kuat apa sih itu udah wasiat loh. Kok nggak tergerak ya kita ya? Wasiat ya Mbak, ayatnya. Kita kok nggak tergerak untuk itu, karena memahami itu sebatas birrul walidain biasanya. Ayat ini. Jadi nggak sampai pada pengalaman biologis tadi. Nah, pengalaman sosial tadi itu ya, stigmatisasi marginal itu juga jejaknya kuat sekali melawan ini, kayak misalnya stigmatisasi tadi itu ya, menegaskan perempuan itu manusia. Rasulullah sangat menegaskan kan bahwa perempuan itu manusia. Itu dimulai itu dari memandang perempuan bukan hanya tidak negatif gitu. Kan tadinya bukan manusia, ditegaskan manusia. Bahkan ini kan sebenarnya waktu itu ya dipertanyakan manusia atau bukan. Ruhnya itu loh kayak laki-laki abadi apa kayak hewan yang kalau udah mati aja, nggak ada pertanggungjawaban kan. Ruhnya kekal atau tidak. Perempuan itu bisa nggak sih berbuat baik lalu dapat pahala? Kan? Itu pun ditanyakan. Makanya kan lalu ada ayat man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ini menjawab keraguan ini. Lalu ditanya, perempuan bisa nggak masuk surga? Wa may ya'mal minas sholihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah. Kayak megap-megap gitu kita tuh kalau lihat, Masya Allah, subhanallah, tabarakallah deh. Dalam 23 tahun masa singkat sekali. Betul. Bagaimana Khadijah tetap menjadi businesswoman di tengah. Bagaimana Aisyah semakin cerdas di bawah bimbingan Rasulullah. Sehingga Ummu Salamah itu yang menarik ya. Dua ini, Aisyah dengan Ummu Salamah, yang banyak sekali kisah riwayat ya tentang kecerdasan itu dahsyat sekali. Yang Ummu Salamah itu kan satu hari itu ya, dia sedang disisir oleh pelayannya. Lalu ada panggilan, wahai manusia, ya ayuhan nas gitu. Bangunlah dia dari duduknya kan. Lalu pelayannya mengatakan, yang dipanggil manusia gitu. Dan Ummu Salamah menjawab, wa ana minan nas. Itu dasar gue juga manusia keles gitu kalau bahasa sekarang. Itu menarik kan, artinya belum dipandang manusia. Belum gitu. Itu merefleksikan banget. Juga Aisyah itu banyak banget ya yang ini mengkritik cara pandang terhadap perempuan yang menstruasi, yang itu tidak sesuai dengan pengalamannya. Misalnya tabu menstruasi, perempuan nggak boleh minum. Perempuan menstruasi nggak boleh minum dari gelas yang sama dengan yang tidak. Nggak boleh makan daging. Nah, Rasulullah itu kan Aisyah radhiyallahu anha itu memberi kesaksian. Siapa bilang nggak boleh saya menstruasi, saya minum, lalu Rasulullah minum di gelas yang sama. Sayangnya hadis ini hanya dilihat sebagai romantika Aisyah itu kan dia minum dari bekas. Nah, itu kan kayak yang romantis banget nih gitu. Padahal itu lagi ngeritik tabu menstruasi. Hilang sudah spirit kritik kerasnya itu. Itulah, ini kan soal pemaknaan sebetulnya. Betul. Nah, itu hadis kan powerful sekali untuk melawan kekerasan terhadap perempuan, stigma pada perempuan menstruasi. Lalu dimaknai dengan romantika cinta saja. Begitulah kira-kira. Insyaallah, seru sekali nih. Seru sekali. 16 hari enggak cukup. 16 hari nggak cukup, ya Allah. Semoga ada kesempatan lagi. Insyaallah, ngobrol lagi dengan Bu Nur Rofiah. Iya. Sahabat semua, ini tadi banyak sekali yang kita ambil garis besar dan juga mungkin quote-quote menarik ya untuk disebarkan, sehingga memahami, atau istilahnya tadi apa namanya, perempuan adalah manusia seutuhnya, sama seperti laki-laki. Kita punya kesempatan, kita punya potensi, kita punya
akal dan hati nurani. Akal, hati nurani, intelektual, spiritual tadi. Betul, dan nilai kita hanya tergantung oleh satu hal kan, oleh takwa. Takwa kepada Allah. Itu artinya adalah mendayagunakan akal budi kita semaksimal mungkin untuk memastikan tindakan itu berdampak maslahat bagi diri sendiri sekaligus pihak lain. Jadi iman kepada Allah yang melahirkan amal soleh, tauhid pada Allah yang melahirkan kemaslahatan, itu takwa. Hubungan baik kita dengan Allah yang melahirkan hubungan baik kita dengan sesama makhluknya, sesama manusia, laki-laki maupun perempuan. Soleh spiritual, soleh sosial ya. Iya betul. Oke, terima kasih Bunya Nur Rofiah sudah berbagi ilmu yang luar biasa, dan ini ya Allah terima kasih sekali lagi. Ini malam loh ini kita rekamannya 10 malam ya. Jam berapa sekarang? Ya ini udah jam 11 malam, Masya Allah. Saudara-saudara, sekali lagi terima kasih. Sama-sama Mbak Muyas, terima kasih juga sahabat-sahabat terutama yang menyimak Mungkin ada pesan ini. untuk teman-teman Fatayat, perempuan semua ini, teman-teman Fatayatnya ya. Mudah-mudahan ya. Jadi berislam itu adalah proses terus-menerus untuk menjadi manusia seutuhnya. Hijrah dari kesadaran menjadi objek, apalagi objek seksual, menjadi subjek penuh dengan mendayagunakan segenap akal budi kita untuk bisa maslahat seluas-luasnya sebagai panggilan iman. Maka aku manfaat, maka aku ada. Aku manfaat maka aku ada. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga teman-teman sahabat semua yang sudah menyaksikan. Lain kesempatan kita akan podcast lagi dengan berbagai macam narasumber dan pasti ilmunya luar biasa. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa subscribe ya. Dan like, comment, share semuanya di channel podcast P Fatayat NU/DIY, moderat dan bersahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.